Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Summa amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dwi Ulfa Nurdahlia, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, dan yang saya cintai teman-teman saya yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ade Ayu Irawati, Ahmad Sibabuddin An-Nawawi, Aisyah Putri Arifah, dan Ajeng Puspita. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perkembangan Masa Prenatal. Pengertian perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dan sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang, yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsinya dengan baik organ reproduksi manusia. Dalam pembuahan ada beberapa kondisi yang ditentukan, yaitu bawaan lahir, penentuan jenis kelamin, jumlah anak, dan urutan dalam keluarga. Selanjutnya, masa prenatal sebelum kelahiran. Masa prenatal merupakan masa atau waktu di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya, atau biasa disebut dengan awal perkembangan. Masa ini terjadi selama dalam rahim seorang ibu, yaitu sekitar 9 bulan lebih 10 hari. Ini merupakan perkiraan rata-rata yang sering dialami oleh sebagian besar perkembangan manusia di dalam rahim. Meskipun terkadang sering juga ditemukan usia janin yang kurang dari usia tersebut, yang biasa disebut dalam ilmu kedokteran sebagai janin prematur atau waktu yang semestinya bayi belum bisa dilahirkan. Masa prenatal ini juga merupakan masa yang sangat penting karena di masa ini manusia memulai proses pembentukan dan beberapa aspek perkembangan seperti terbentuknya kecerdasan, kepribadian, kemampuan, bakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, banyak orang tua yang sangat memberikan perhatian lebih terhadap calon buah hatinya untuk kebaikan calon bayi secara sempurna dan matang. Beberapa tahapan perkembangan pada janin yang masih berada dalam kandungan seperti: yang pertama, tahapan germinal. Tahapan ini terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu. Zigot membelah diri dan menjadi lebih kompleks, kemudian menempel pada dinding rahim menjadi tanda awal masa kehamilan. Yang kedua, tahapan embrionik. Tahapan kedua masa kehamilan ini dimulai dari 2-8 minggu. Organ dan sistem tubuh utama berkembang pesat. Ini adalah masa kritis saat embrio paling rentan terhadap pengaruh destruktif dari lingkungan prenatal. Sistem atau struktur organ yang masih berkembang pada saat terpapar lebih mungkin untuk terkena efeknya. Cacat yang terjadi pada saat kehamilan tahapan selanjutnya tidak lebih serius. Yang ketiga, tahapan fetal. Tahapan ketiga masa kehamilan ini dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran. Selama masa ini, janin tumbuh dengan pesat, sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya, dan organ sekaligus sistem tubuh menjadi lebih kompleks. Sentuhan akhir seperti kuku jari, tangan, dan kaki tumbuh serta kelopak mata terbuka. Masa postnatal atau sesudah dilahirkan. Postnatal adalah masa sesudah kelahiran atau masa di mana bayi sudah keluar dari dalam kandungan.
Setelah bayi lahir, keluar dari dalam kandungan akan mengalami perkembangan yang meliputi masa bayi, masa awal anak-anak, masa pertengahan dan akhir anak-anak, masa remaja, masa awal dewasa, masa akhir dewasa, dan sampai masa tua. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa postnatal diantaranya yaitu 1. Pengetahuan, 2. Gizi, 3. Budaya, 4. Status, 5. Lingkungan fisik, 6. Lingkungan pengasuhan, 7. Stimulasi. Implikasi perkembangan masa prenatal pada pendidikan. Perkembangan janin dalam kandungan membutuhkan perawatan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan, agar bayi yang dilahirkan normal. Bila terjadi hambatan dalam kandungan yang mencegah terjadinya perkembangan menurut waktu yang tepat, individu akan mengalami cacat yang dapat mengganggu selama hidupnya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan keabnormalan bayi yang disebabkan dari dalam kandungan, selain seperti yang telah disebutkan Mons dan kawan-kawan di atas. Ada beberapa faktor lain. Baik, berikutnya ialah kesimpulan. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Masa prenatal ini juga merupakan masa yang sangat penting karena di masa ini manusia memulai proses pembentukan dan beberapa aspek perkembangan seperti terbentuknya kecerdasan, kepribadian, kemampuan, bakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, banyak orang tua yang sangat memberikan perhatian lebih terhadap calon bayinya untuk kebaikan si calon bayi secara sempurna dan matang. Implikasi dalam bidang pendidikan: supaya bayi yang dilahirkan sehat, maka ibu harus merawatnya dengan baik dan membutuhkan perawatan secara fisik dan psikis, dan menjauhkannya dari bahaya-bahaya selama kehamilannya tersebut. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.